Shalom shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada, saya menyapa saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Singapura, di Kamboja. Senang sekali berjumpa kembali, menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Hari ini terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami ya Tuhan. Dan saatnya kami rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu, ajar kami untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama-sama di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-20. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Saudaraku, manusia merupakan makhluk yang sangat terbatas kekuatan dan kemampuannya. Bukti nyata keterbatasan manusia adalah bahwa manusia tidak tahu apa yang akan terjadi di depannya. Firman Tuhan berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Selain tidak tahu apa yang akan terjadi, manusia juga tidak tahu kapan hari kematian akan menjemput. Hidup manusia di dunia ini hanyalah seperti uap yang sebentar ada dan berlalunya teramat cepat, saudara. Banyak orang berpikir bahwa kematian adalah akhir segalanya. Hal itu tidak benar, saudara. Setelah kematian, manusia masih akan dihadapkan pada kekekalan, baik itu kebinasaan kekal atau kehidupan kekal. Ketika seseorang hidup sembrono dan hanya disibukkan dengan segala urusan duniawi, tanpa memedulikan perkara-perkara rohani, itu adalah tanda bahwa ia menganggap remeh kekekalan setelah kematian. Padahal, semua yang ada di dunia ini hanyalah sementara, saudara. Keberhasilan dan kejayaan hidup semasa di dunia tidak menjamin seseorang akan berhasil dan berjaya di dalam kekekalan. Apalah gunanya berlimpah harta di dunia bila kita binasa, saudara? Inilah yang terjadi pada diri orang kaya yang bodoh, yang lupa bahwa kematian sewaktu-waktu dapat menjemputnya. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Saudaraku, jika kita menyadari bahwa hidup ini singkat, kita pasti berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Setiap hari yang kita lakukan dan perbuat adalah bagaimana kita melakukan hal-hal yang baik dan memperhatikan dengan teliti dan seksama bagaimana kita hidup. Ada tertulis, aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Saudara, karena hidup di dunia ini hanya sementara waktu, maka kita harus mengembangkan semua talenta yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita, agar kelak kita Tuhan Yesus ketika datang kita dapat mempertanggungjawabkannya seperti hamba yang setia. Sehingga si Tuhan berkata, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tuhan Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudaraku, perkara surgawi harus menjadi fokus dan prioritas utama kita.
bukan yang ada di dunia ini. Firman Tuhan berkata, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu apapun yang dikerjakan di dunia ini harus untuk sesuatu yang telah Tuhan tetapkan. Jika menyadari ini, kita akan membuat pilihan hidup yang benar, memprioritaskan sesuatu yang bersifat kekal lebih daripada hal-hal yang sifatnya fana, saudara. Saudara, karena dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara, seberat apapun tantangan, seberat apapun ujian dan penderitaan, tidak akan melemahkan dan membuat kita menyerah di tengah jalan. Walaupun situasi sulit dan tidak menyenangkan sekalipun, kita akan tetap sabar, tidak mengeluh dan bersungut-sungut. Firman Tuhan berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudaraku, karena hidup di dunia ini sementara, mari kita membulatkan hati dan tekad kita untuk memprioritaskan perkara-perkara rohani dan bukan perkara-perkara dunia. Kita belajar apapun yang kita lakukan semuanya hanya untuk Tuhan, sehingga kita mampu berkata seperti Paulus, hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat ini. Bawa dan ajar kami ya Tuhan untuk menyadari bahwa hidup di dunia ini sementara. Tanamkan dalam hati kami untuk memprioritaskan perkara-perkara rohani dan bukan perkara duniawi. Ajar kami hidup dalam segala kebenaran-Mu ya Tuhan, serupa dengan Kristus, dan hidup tidak serupa dengan dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, dan dimanapun saudara kami semua berada. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam persoalan kesulitan, mari Tuhan tolong mereka, bebaskan hidup mereka, berkati Tuhan, pulihkan hidup mereka, Tuhan buka jalan hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan pekerjaan, bisnis, dalam pendidikan, dan apapun yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa, mari ya Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang akan ditimbulkan di segala sendi kehidupan. Mari ya Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat mengatasi segala masalah yang ada. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, berkati negeri kami. Berdoa untuk program vaksinasi nasional, Tuhan tolong berikan kelancaran. Dan kerinduan kami bersama, kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami boleh kembali lagi hidup secara normal. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, saya percaya saat ini kita dikuatkan, kita diberkati melalui firman Tuhan. Mari saudara kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa, tetap berdoa, bersuka cita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.